Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Lucu ya? Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah kabur ke Yordania. Anda itu siapa mengusir warga negara Indonesia? Anda itu siapa? Pekerja outsourcing 5 tahunan kok mengusir rakyat Indonesia. Lah, Anda itu siapa? Indonesia sudah baik, Mas, mengatakan kabur aja dulu. Karena itu mengikuti paham agar negara tidak rusak, saya tidak memberontak, kabur aja kan gitu kan. Nah, di negeri lain diusir pemerintahnya. Hasina diusir, ya kan? Di Syria diusir, di Syria, Tunisia diusir semua. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana menurut saya. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar kan? Bajingan ya bajingan gitu. Bajingan ya. Itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Artinya, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Bajingan bahasa apa itu bajingan? Sorry ya, Indonesia akan bangkit. Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Oh gitu ya Pak Presiden. Gini aja Pak, kami nggak mau cari negara lain. Tapi bagaimana kalau seandainya kami bikin negara lain aja Pak? Terutama buat kami-kami yang di daerah. Misalnya Aceh jadi negara lain, Papua jadi negara lain, Maluku jadi negara lain, atau daerah-daerah lain yang mau jadi negara lain. Karena Pak, bagi kami di daerah, Indonesia suram sekarang ini adalah fakta. Jangankan bagi rakyat jelata, pemerintah daerah saja bisa merasakan dampak suramnya kondisi negara. Gara-gara anggaran untuk daerah, TKDD diefisiensi, untuk bayar gaji P3K saja mereka tidak bisa. Bagaimana mau mengatakan Indonesia baik-baik saja? Bagaimana mau mengatakan Indonesia akan bangkit dan berjaya? Wah, makin hari lama-lama makin songong ya ngomong Presiden Prabowo nih ya. Ini lama-lama perlu dinepalkan ini ya. Sampai-sampainya dia bilang kepada rakyat Indonesia ya, kalau nggak suka hidup di negara Indonesia ini silakan pergi. Hei Pak Presiden Prabowo, ini negara bukan negara kau, bukan milik kau sendiri, tahu kau? Ini milik rakyat dan bangsa negara Indonesia. Kau pun dulu udah berangkat ke Jordania ya kan? Kenapa kau balik? Kutanya kau dulu. Kutanya kau dulu, jawab. Jangan sembarang kau ngomong, ya. Karena kulihat makin lama makin hari ngomong makin songong tengok. Wow, miris sekali ya apabila kita mendengar pernyataan dari pemimpin kita, pemimpin yang kita pilih ya, mengatakan seandainya merasa Indonesia ini suram silahkan cari negara lain. Wow. Ya Allah ya Tuhanku ya. Pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang kita harapkan justru mengeluarkan statement yang sungguh menyakitkan hati, sungguh membuat hati tergores, teriris. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Presiden. Kalau kenyataannya Indonesia suram, kenapa harus rakyat yang diusir ke luar negeri? Bukankah Anda yang tugasnya memperbaiki sebagai kepala negara? Kalau Anda tidak bisa membuat Indonesia cemerlang, turun aja Pak, lengser seperti Mbak Harto dulu, mertua Anda. Masih ingat kan Pak Harto dulu diturunkan bagaimana? Revolusi. Kali-kali sadar diri Pak. Kalau orang Jawa bilang ngida lemah dan sadar raimu iku sapa. Anda di Indonesia itu dipercaya oleh warga Indonesia untuk menjadi pemimpin, bukan menjadi pemilik Indonesia. Indonesia itu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Siapapun tidak berhak untuk mengusir siapapun. Gitu loh. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selama Indonesia itu berjalan dari pajak rakyat, ya tolonglah. Anda itu siapa mengusir warga negara Indonesia? Anda itu siapa? Pekerja outsourcing 5 tahunan ke mengusir rakyat Indonesia. Lah, Anda itu siapa? Lucu ya? Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah kabur ke Yordania. Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah bilang 2030 Indonesia bubar.
Sebenarnya Pak ya, tanpa disuruh pun banyak orang Indonesia yang sudah mulai cari negara lain. Dalam 5 tahun terakhir ada 8.000 WNI yang mulai melepaskan kewarganegaraannya untuk menjadi warga negara lain. Ada 297.000 orang yang cari negara lain untuk mencari pekerjaan, salah satunya saya. Tapi tetap Pak, meskipun kami meninggalkan Indonesia, kami menjadi tulang punggung negara. Kami tetap membayar pajak dan kami jadi penyumbang devisa terbesar kedua ke negara. Sumbangan devisa dari orang yang meninggalkan Indonesia seperti saya itu juga nggak sedikit Pak. Setahun itu mencapai 200 triliun. Angka yang sangat besar, lebih besar daripada sumbangan dividen BUMN. Dan mohon diingat ya Pak Prabowo, selama pendapatan terbesar negara itu masih dari sektor pajak, rasa-rasanya nggak pantas deh pidato dengan bilang cari negara lain. Nggak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara. Nggak pantas. Seolah rakyat Indonesia itu tinggal di Indonesia benar-benar gratis tanpa dibebani pajak apapun. Kehidupan rakyat Indonesia semuanya ditanggung negara. Sampai presiden ketika dikritik Indonesia suram, bukan memperbaiki, malah mengusir dengan bilang cari negara lain. Gak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara Pak, gak pantas. Jadi tolong ya Pak Prabowo, selama program kerjamu, selama janji kampanyemu itu masih dibiayai pakai APBN yang notabene dari pajak rakyat, rasa-rasanya Anda itu tidak punya hak untuk mengusir orang lain dengan bilang cari negara lain. Jadi itu pernyataan keras dari masyarakat, kabur aja dulu daripada pemerintahnya kayak gini kan gitu. Nah, Mas Rizal, saya ingin sampaikan data yang saya ketahui sampai dengan akhir tahun 2023. Berapa jumlah warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia di luar negeri? Itu jumlahnya 9 juta orang. 4,5 juta di antara mereka itu ilegal. Kabur dari dalam negeri ke luar negeri karena mau mempertarungkan hidup di sana. Di Indonesia tidak bisa hidup, dia lari ke Malaysia, istrinya ditinggal. Dia merawat anak orang di luar negeri, anaknya sendiri tidak ada yang merawat di dalam negeri. Ada yang mempertaruhkan nyawa di tengah lautan karena menjadi pegawai-pegawai, pekerja-pekerja kapal layar. Lalu kalau mati tinggal dilempar ke laut. Anda tanya ke orang NTT, berapa setiap hari mayat orang NTT dikirim dari luar negeri, disiksa dan sebagainya karena mereka kabur dari dalam negeri untuk mencari hidup di luar negeri. Nah itu kalau negara tidak menyediakan hal seperti itu, ya orang ya kabur aja kan gitu kan. Banyak yang saya dengar itu dari studi-studi pekerjaan bisnis misalnya ya. Anak-anak muda di Indonesia mau cari izin di Indonesia susah setengah mati. Oleh sebab itu mereka yang mulai membangun kerja dalam startup itu mencari izinnya ke Singapura, ke Dubai, kemana. Mereka sebentar dapat di sana langsung operasi. Apa yang terjadi? Di Indonesia mereka dipersulit, di luar negeri mereka dilayani dengan baik. Ya kabur aja, yang tidak punya ijazah kaburnya dengan ilegal. Lalu oke teman-teman, dalam video yang baru aja kita saksikan ini yaitu mengenai tanggapan masyarakat tentang pidato dari Presiden Prabowo Subianto ini. Nah dalam teman-teman, sebelum kita lanjut dulu, jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan. Oke teman-teman, dalam video yang baru aja kita saksikan ini, tanggapan masyarakat dalam menanggapi pidato dari Presiden Prabowo Subianto ini, mereka mengatakan kapan Presiden Prabowo Subianto akan dinepalkan karena sudah berani mengusir rakyat. Ayo segerakan, dimanapun yang ada rakyat yang menggulingkan presiden dan juga mengusirnya bukan terbaik. Lanjut, Prabowo sangat berbahaya kalau diteruskan. Usir Prabowo, revolusi. Sepakat, saat ini juga Prabowo harus dinepalkan. Yang paling heran, makhluk seperti ini kok bisa kepilih? Otak yang milih apakah seperti yang ngusir rakyat? Yang milih orang-orang sakit. Ini hasilnya orang sakit jiwa yang didapat. Pak Prabowo, sadarlah dari tidur nyenyak. Mimpimu mengusir rakyat yang kontra atau yang ngeritik demi kebaikan negara Indonesia, malah mengusir rakyat. Lo jadi presiden yang milih siapa? Rakyat.
Hanya 5 tahun Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Sebagai presiden 5 tahun berikutnya, kalau tak terpilih kembali Pak Prabowo jadi rakyat biasa. Apa yang kamu bilang itu menyakitkan hati rakyat. Kalau Pak Prabowo berpikir sehat dan waras, harusnya mendengarkan suara rakyat. Jangan rakyat dimusuhi. Dengarin maunya rakyat itu apa. Libas koruptor, kejoliman, penjilat yang menghalalkan segala cara yang merusak konstitusi, hukum harus ditegakkan. Lanjut. Lebih baik rakyat yang mengusir presidennya, dikasih kuliah Profesor Mahfud plonga-plongo. Silakan kabur ke Yordania setelah dipecat dari TNI. Ayo rakyat Indonesia, turunkan Prabowo. Betul, bukan suram, tapi gelap. Lanjut. Yang gini presiden bekas tentara pencatatan, usir dia, usir, lengserkan Prabowo. Memang Prabowo kalau merasa tidak mampu mimpin atau jadi presiden sebetulnya harus mundur. Rakyat harus bersatu, dinepalkan saja. Omon-omon macan lansia, presiden give away itu tidak teman-teman. Sebagai rakyat kecil, semua pejabat kalau berbicara yang selalu menunjukkan, jangan malah rakyat diprovokasi. Lanjut. Saya hidup di Indonesia hampir 63 tahun, tapi baru sekarang punya presiden paling songong, baru kali ini. Betul Pak Mahfud, Indonesia cari makan banyak, susah di luar negeri, betah cari makan. Negara Indonesia itu milik rakyat atau bangsa Indonesia. Awalnya kami pilih menyimpan harapan perubahan yang baik. Ternyata makin hancur dan makin bobrok. Presiden dipilih bukan untuk mengusir rakyatnya, tetapi menjadi pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Indonesia dipimpin Pak Prabowo akan bangkit menuju tempat tidur dalam kegelapan malam. Mungkin presiden perlu memeriksakan kesehatan jiwanya. Maju mundur negara tergantung Presiden Republik Indonesia. Lanjut. Inilah hasil dari kemenangan 58% yang dibanggakan. Indonesia sangat suram sekarang. Ada Bapak Mahfud MD, semoga Bapak Mahfud MD diparingi panjang umur, sehat walafiat. Lanjut. Indonesia merdeka, nenek moyang kita ikut berjuang mau merdeka. Betul tuh Pak, presiden sama rakyatnya, masa lebih pinter rakyatnya menyala rakyat Indonesia. Mantap pengen nyamain Mustafa Kemal presiden Turki. Nah itu yang paling mantap. Bapak itu semua provinsi jadikan negara masing-masing. Presiden akan bangkrut, Pak bukan bangkit. Pak Prabowo, mulutmu harimaumu. Hati-hatilah bicara kepada rakyatmu. Lanjut. Indonesia suram yang semenjak kau pimpin. Banyak hati rakyat tersakiti dengan ucapanmu. Semoga secepatnya Prabowo selesai jadi pemimpin negeri ini. Yang harus diusir pemimpin yang tidak bisa kerja. Yang penting omon-omon. Rakyat hidup di tanah kelahirannya, kok malah diusir, kabur ke rumah dia yang di Yordan. Pak coba baca Undang-Undang Dasar tahun 45, syarat jadi negara apa?
dengarin tuh kritikan dari orang-orang cerdas dan juga punya mata hati. Jangan tetap mata hatimu Pak Prabowo. Kamu presiden harusnya melindungi rakyat seluruh Indonesia, bukan malah mengusir cari solusi. Oke teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan masyarakat dalam menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto ini. Nah, kalau ada juga yang lain silakan. Oke teman-teman, salam NKRI, harga mati.